Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli salatan tukhrijuna biha min zulumatil jahli wal wahmi wa tukrimuna biha bi nuril ilmi wal fahmi wa tuwaddihu lana biha mawshikala innaka ta'lamu ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-Naqil rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarin amin. Maqasid asyariah al-islamiyah al-khamsah wal ma'rufa aidan bil kulliyatil khams wa hiya hifzud dini wa hifzun nafsi wa hifzul aqli wa hifzun nasli wa hifzul mali. Hadafat syariatul islamiyah ila tahqiqi hadhil maqasid min khilal al-ahkam wa tasri'at al-mukhtalifah. Syarh maqasid al-khamsah hifzuddin. Para guru, para asatizah, para hujjaj, jamaah sekalian yang saya hormati, marilah beberapa menit ke depan kita simak kaidah yang dikenal dengan kulliyatul khamsah. Bahwasanya hadirnya agama adalah untuk, yang pertama adalah untuk menjaga agama itu sendiri. Dan kita umat Islam ini mingginan kemari itu mingginan kendor, jaga agama. Mingginan kemari, mingginan kendor. Kita ada tamu, ada tamu. Assalamualaikum Pak Haji, gitu kan. Ya, anak garis sudah gede atau janda kali Pak. Masa datang pakai celana pendek. Kita ngamuk nggak? Lah kagak, kadang-kadang girang kita. Nah itu kan mentahnya lagunya. Jadi kita nggak jaga itu agama. Agama kita nggak jaga. Jadi hifzuddin kita menjaga bukan aja salat semua udah pada lempeng salat mah gitu ya. Puasa juga udah pada beres gitu kan. Tapi tatkala sampai kepada, karena dalam syariat Islam kan semuanya. Datang ke ponakan kita lagi kan, ponakan beriap lagi lah, mesti kan kita, lah neng, lu jangan begitu lah, ada kita udah kagak, ya udah. Artinya kita nggak jagain itu agama udah, kan artinya bukan main. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mutamassik bid-din al-qabid al-gamar, yang berprinsip berpegang teguh kepada agama sama dengan memegang bara, mana ada yang kuat. Maka mungkinan kendor.
Dulu aki-aki cerita gitu ya, baru ngelihat itu perempuan, artinya dengkul perempuan itu asal udah kemester Senen. Kalau kita belum ada dulu mah. Lalu sana banyak Cina, baru kelihatan. Tapi lah sekarang mah keponakan kita. Sekarang mah kita lihat keponakan mereka, tetangga kita, di rumah kita, depan rumah kita. Artinya kendor banget kita, bikinan mikir kemarin. Lah nanti mau dia di jalan pakai celana kolor doang juga apa nih udah biasa akhirnya. Dan artinya hifzuddin, ya jangan kita, kenapa ini bukan tugasnya Prabowo, bukan tugasnya Menteri Agama, tugas kita semuanya. Asy-syari'ah ja'at li hifziddin. Aturan-aturan syariat datang untuk menjaga agama. Yang gede-gede urusan apa-apa ya baru kan, yang urusan kecil-kecil mah kita. Maka seorang ulama berkata, aqimu daulatal Qur'an fi nufusikum takum ala ardikum. Aqimu daulatal Qur'an ala nufusikum takum ala ardikum. Maka tegakkanlah prinsip-prinsip Al-Qur'an. Nah, jaga prinsip-prinsip Al-Quran di dalam hukum syariah itu, maka nanti akan semuanya akan merata. Kita jaga keluarga kita, dia jaga keluarganya, dia jaga akhirnya sudah terbentuk apa namanya sebagai negara. Islamnya udah sebagai negara. Di pasar cara jual belinya, bikinan kemarin bikinan rusak saudara. Pantaslah kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan la yabi'u fi aswaqina illa man yafqah. Enggak boleh dagang di pasar Madinah kecuali orang-orang yang sudah paham agama. Sudah paham agama. Dia kan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Loh, kita mau kadang-kadang waduh. Udah mungkin nggak bisa kita bisa nguasain pasar untuk menerapkan syariah. Kita boleh ada pasar ini, tapi pasar syariah belum ada. Bang ada bank syariah gitu kan. Tetapi kalau pasar syariah belum ada. Karena nggak ada undang-undang di kita. Nggak ada sedikit masuk syariat Islam di situ. Bagaimana kita berdagang syariah? Kan begitu. Jadi apa namanya hifzuddin ini sangat susah. Kita tugasnya begitu. Ini bukannya gede-gede. Begitu kan, bukannya gede-gede, tapi apa namanya menjaga agama dari sisi ini. Belum dalam sisi apa? Tauhid atau akidah. Ada penyimpangan dikit kita diam. Itu kan. Sudah kan orang itu. Ini apaan ditaruh di punan ini pakai kukusan gitu kan ya. Mestinya kita harus rewel kalau gitu kan. Enggak, ini mah ada tapaan. Ini kemusyrikan. Mestinya kita begitu. Kita nggak jaga agama. Sedikit digerogotin, sini digerogotin. Di mana tanggung jawab kita dalam hifzuddin, dalam menjaga agama. Sedangkan syariat ini turun untuk itu. Untuk menjaga agama. Ada penyimpangan. Sekarang di Indonesia udah ratusan, artinya sempalan kesesatan udah ratusan. Kenapa ya? Kitanya kurang peduli. Yang dulu enggak gitu kan. Ya paling ada istilahnya antara ahli sunnah dengan Syiah. Luas sekarang mau udah ratusan. Dan di mana-mana. Ada yang agama pecis dengan Islam caranya begini. Mesti pakai di kepala yang mesti pakai ban Vespa dan aduh. Jadi apa nilai hifzuddin untuk menjaga agama ini kita, masya Allah, berat, gitu ya. Jangan gitu, wah ini bertanggung jawab apa namanya, tanggung jawab presiden, keberatan dia, kesian. Ya, keberatan memang kalau masalah itu mah. Ya sebetulnya intinya iya, maka ketika kita mencari pemimpin, al-hakim la budda wa yakuna qadiran ayyakuda al-basyariyah ilal jannah. Seorang pemimpin tertinggi mestilah punya kemampuan untuk menggiring rakyatnya ke surga. Tapi kita bagaimana? Dari zaman Soekarno juga
Bukan Nabi yang giring, dia yang masuk neraka malah. Al-hakim la budda wa yakuna qadiran ayakuda an-nas ilal jannah. Seorang pemimpin mestilah punya kemampuan untuk mendorong rakyatnya masuk surga. Ini mah kagak. Nggak ada kita amanin. Dari pokoknya dari presiden pertama sampai apa yang sekarang dan yang akan datang juga. Kenapa? Umat kita masih belum paham. Gitu kan. Masih terbelah-belah oleh partai. Tujuan kita adalah satu. Mimpin yang bisa menggiring orang ke surga. Kama anna ar-rajul yang bagi lirajuli ayakuna qadiran ayakuda ahlahu ilal jannah. Seorang laki, seorang suami mestilah punya kemampuan untuk menggiring 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri ke surga. Nah, ini mah emang punya 1 aja kagak bisa. Bawa 1 aja nggak bisa. Apalagi punya bini 4. Kagak ada congornya di sini. Kagak ada di situ kan. Nah, karena belum paham itunya kita. Oke lah, kita perkecil tugas kita adalah bagaimana menjaga agama pada diri kita. Bukan sholat ya, sholat syair ya udahlah. Puasa gitu kan. Nah, yang penting dia di depan kita dia kagak makan, dia nggak ngerokok ya udah puasa. Husnuzonnya kita begitu kan, kita nggak bisa. Lu puasa nggak? Mau nggak percaya lah enggak. Puasa ya udah. Udah serahkan sisanya serahkan Allah. Namanya maqasidin wa hibzu ad-din. Hibzu syariah adalah hibzuddin. Syariat adalah datang untuk menjaga agama di dalam aja. Maka intinya adalah aqimu daulatul Quran fi nufusikum takum ala ardikum. Tegakkanlah prinsip-prinsip Islam pada diri kita, nanti akan menjadi prinsip negara. Kalau kita dari RT, dari keluarga, RT, RW, semuanya sudah berprinsip itu, ya mau nggak mau negara akan berprinsip itu. Akan tegaklah syariat Islam, akan tegaklah urusan Islam itu dipegang oleh negara. Jadi kan kagak. Nggak bisa kita serahkan kepada Menteri Agama, nggak bisa. Kita yang mesti berbuat. Kita yang mesti berbuat. Kemudian yang kedua, hibzun nafsi. Hibzun nafsi, menjaga ruh, menjaga jiwa manusia. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Diri kita wajib kita jaga. Dan walaupun akan terjadi misalnya kita digarang mau dibunuh, kita bunuh dia, nggak ada apa-apa. Karena syariat Islam datang untuk menjaga. Maka jangan melakukan hal-hal bodoh. Naik motor kenceng banget, bannya udah tipis, nggak pakai lampu lagi. Itu namanya bunuh diri. Bukan pemberani, itu namanya bunuh diri. Islam datang untuk menjaga itu. Dan hal-hal yang merusak ruh, merusak jiwa, itu kan, merusak hawa nafsu, semuanya diharamkan oleh agama. Maka kita wajib menjaganya. Kata dokter, kamu jangan makan durian udah ya, darahnya udah tinggi, ya udah taat aja. Bukan durian dokter tahu amat urusan itu. Enggak, memang dia tahu urusan gitu-gituan, dia tahu. Inna tabiba wal muallima kilahuma la yansohani zahuma lam yukrama. Ulama dan dokter keduanya mesti didengar katanya. Nggak beres urusannya kalau kita nentang kata dokter lebih tahu. Darah kamu udah tinggi, jangan makan durian. Wah, udah juga makan durian, bukan durian montong lagi kan. Bukan sate lagi 20 tusuk. Entar juga jengkang. Bukannya dokter tahu, bukan. Kita disuruh jaga. Kita disuruh jaga. Ketahuan emang perut udah aki-aki, makan sambal pedas banget. Entar juga udah berak-berak. Bener gak? Kita mesti dengar kata itu. Karena datang agama untuk menjaga itu. Untuk menjaga roh kita, menjaga jiwa kita.
Summa jaa lihibzil aqli faharrama mayudha'ib kuwatal aqli. Jaga syariat Islam datang untuk menjaga akal, jangan sampai akal tempatnya di sini akhirnya nemploknya di dengkul. Gara-gara apa? Narkoba dan lain sebagainya. Gara-gara janda bisa juga. Apa hilang akal? Makanya jangan sembarangan begitu. Jangan sembarangan main janda. Kalau bukan pengalaman mah jangan. Bisa akal yang ada di kepala bisa ada di dengkul, saudara. Betul nggak? Iya. Ya, ini mah orang yang pengalaman ngomong, ini bukan syariat. Artinya syariat Islam itu datang untuk menjaga ini. Maka sesuatu yang bisa merusak ini, sesuatu yang bisa merusak akal itu diharamkan. Apa aja? Karena akalnya udah hilang, mau tendeman apa tujuan, mamanan hujan naik motor kagak pakai di jalan juga, ntar juga bengek, entar juga dia bengek. Maka ja'al Islam liyahfazal aql, maka datanglah Islam untuk menjaga akal. Jangan sampai keberadaannya tempatnya turun. Lu akal lu katanya didengkulkan begitu ya. Jadi akal itu turun ke bawah, bukan pada posisinya. Maka wajib kita menjaga itu. Jangan apa saja yang membuat akal itu menjadi merusak, maka diharamkan oleh agama. Yang merusak akal, kenapa itu? Lo nggak mabok kok? Enggak. Semuanya ma'askara qaliluhu kasiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya membuat mabok, maka sedikit juga jadi mabok. Jadi haram. Yang ketiga, yang keempat, hibzu an-nasal. Hibzu an-nasal, menjaga keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala bikinkan syariat namanya kitabun nikah. Kitabun nikah, dicatat anaknya semuanya supaya keturunannya apa? Iya, agama. Ya, pada dasarnya agama Islam itu paling apik dalam urusan ini. Hibzun nasal. Maka bisa dianuin. Lo kalau di Eropa, kalau di Inggris itu kuda saja itu dari kuda zaman 2000 tahun 3000 tahun sampai sekarang tercatat. Ini kuda bapaknya ini bapaknya ini bapaknya ini. Kalau kita makan kadang-kadang rada lemah kan gitu ya. Ada saudara kita kalau memang di Medan itu hampir kuat karena mereka diikat oleh marga kan. Ada Harahap, ada Nasution, ada Sembiring, ada apa. Kita kan orang-orang Betawi ataupun bangsa Jawa itu kan nggak begitu peduli sama gitu-gituan kan. Sama urusan nasal, urusan keturunan. Ya, kadang-kadang kita ini loh udah tahu kita ya udah engkongnya kita Nabi Adam udah beres kan begitu, nggak ada masalah. Tapi kita mesti jaga. Artinya apa? Satu wilayah apabila banyak anak-anak yang nggak nyambung nasabnya, ya rusak sudah. Satu wilayah yang banyak manusia-manusia yang nasabnya rusak, ya rusak. Ya artinya anak dia secara genetika begitu kan, cuman artinya beranak sebelum nikah kan begitu bisa saja. Maka dijaga betul. Islam itu sangat ketat dalam urusan itu. Lihibzu an-nasal. Datang syariat Islam ini untuk mengarahkan pengikutnya agar menjaga keturunan. Tetapi kalau walaupun acak-acakan juga nggak apa-apa kalau nikah mah. Misalnya kayak saya gitu, punya bini di Kerawang, punya anak atu gitu kan. Punya bini di di Cianjur, punya anak atu. Nah, itu mah benar. Itu mah benar, jangan disalahin begitu mah. Itu namanya boleh katakan meratakan. Di sana juga nanti ada anak kiai, di sana juga ada nanti anak kiai, di sana jangan jadi anak kiai. Itu mah benar enggak? Bukan arti aki-aki kiai acak-acakan banget di mana aja ada anaknya loh. Tapi nikah itu mah aman. Aman. Ja'a al-Islam lihibzin nafsal, datanglah Islam untuk menjaga keturunan. Dan yang terakhir, ja'al Islamu lihibzil mal,
untuk menjaga harta kekayaan kita. Maka hukumnya ketat. Min aina ja'a bihi wa fima anfaqahu. Intinya adalah tanggung jawabnya berat. Harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya sudah gitu kan. Tetapi apa namanya, halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Halal saja kita punya, hasil keringat betul, hisabnya berat. Hisabnya apa ditanya, min aina? Min aina wa bima anfaqahu. Dari mana dia dapat? Berat. Maka datang syariat Islam untuk menjaga itu. Sehingga apa namanya, kita mati masih banyak. Kita mati masih banyak. Itu apa namanya bahasanya, salat tajhiz mayit, artinya buat ini urusan kita dikuburin. Nah, setelah itu harus cepat-cepat diparaidkan, ditaksin, dibagikan kepada yang berhak daripada ahli waris kita. Jangan sampai kemasukan angin. Jangan sampai kemasukan angin. Dan dua anak-anak pasti pada kecil, iya, tapi tetap dibagi dalam aturannya. Ntar udah kemasukan api, dia punya bini rada-rada cerdikan kan loh. Habis lakinya dianin kan, akhirnya nggak berhak dia. Maka tatkala seseorang mati meninggalkan harta, maka cepat-cepat tatkala selesai urusan itu dibagikan. Walaupun apa namanya bihukmil mahzur. Artinya apa? Haknya masih terikat di, misalnya kalau kayak kita Pak, di urusan KUA atau di urusan notaris. Nggak boleh kenapa? Anak kecil ini kalau dikasih bisa berantakan gitu kan. Atau apa namanya, kalau dibiarkan bisa diambil habis mamangnya semuanya. Diambil mamangnya semuanya, bisa nggak begitu? Maka untuk menjaga itu maka ketat hukumnya. Ja syariah lihibzi al-mal. Datanglah syariat ini yang mewajibkan kepada kita untuk menjaga dari mana mendapatkan harta itu, dan setelah dapat apa namanya diinfakkan kemana, dan setelah kita tinggalkan ada hukumnya yang ketat sehingga tidak akan tercecer kemana-mana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wasikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.